بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أعزكم الله جمعتكم. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh barakah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan, menjalani perintah agama tanpa keluar dari koridor yang telah dijadikan pakem oleh baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullahu jum'atakum. Manusia sebagai ciptaan Allah yang dianugerahkan sebaik-baiknya bentuk, semulia-mulianya ciptaan, dan sehebat-hebatnya kejadian, tidaklah diciptakan di dunia ini untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti berujung pada kepunahan. Mereka juga tidak diciptakan di dunia ini untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang pada akhirnya akan ditinggalkan, atau menyibukkan diri dengan pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang pastinya tidak akan bisa dibawa ke kuburan. Beberapa peristiwa seolah bahkan Allah pertontonkan di hadapan kita. Bagaimana ketika seorang pejabat sedang berada di puncak kepemimpinan, tiba-tiba Allah cabut kekuasaannya dan ia terjatuh tanpa ada satu orang pun yang mampu menyelamatkannya. Berapa banyak juga orang yang pada satu kesempatan Allah berikan kesuksesan dalam berbisnis, tapi hanya dalam hitungan detik semua musnah, tidak berbekas karena tergerus krisis ekonomi ataupun resesi. Atau berapa banyak kita menemukan orang yang berbangga dengan kendaraan dan rumah mewahnya, tapi dalam hitungan menit semua hancur, entah karena kecelakaan atau bencana yang datang secara tiba-tiba. Pada akhirnya, apa yang pernah dimiliki dan dibanggakan hanyalah sebatas titipan. Allah tarik kembali dan tidak tersisa. Dan kembali, pada akhirnya manusia digiring pada satu kesadaran bahwa kesombongan hanya milik Allah dan tidak bisa dimiliki manusia. Maka benar, sudah saatnya kita menyadari tujuan hidup kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di kehidupan dunia yang sementara ini, sebagai hamba yang beriman, kita senantiasa diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang patut dan wajib disembah. Orang beriman seharusnya sadar akan citra dirinya. Ia tidak boleh berperilaku seperti layaknya binatang yang kehidupannya hanya cukup dilalui untuk makan, minum, dan tidur. Jika ia masih bersikukuh bahwa hidup hanya sebatas makan, minum, mencari dunia, dan melampiaskan hawa nafsunya, maka kemuliaannya sebagai manusia sudah tercerabut dan jatuh dalam dunia kebinatangan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ay yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Qiyamah ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini, berlaku pada diri mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhab bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amri al akhirah. Rawahu Ibn Hibban. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda, sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram, banyak bicara haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari, sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibn Hibban. Model manusia model seperti mereka ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Begitu Allah menegaskan. Allah Maha tahu hamba-hambanya yang bersyukur itu. Dan Allah golongkan orang-orang yang bersyukur termasuk di antara golongan yang sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, a'azzakumullahu jum'atakum. Dengan ilmunya Allah Maha mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan saleh. Tapi tidak sedikit di antara mereka juga ada yang fasik, bermaksiat dan berperilaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada pula yang bermaksiat dengan lisannya. Padahal semua anggota tubuh itu pada akhirnya akan bersaksi di hadapan Allah atas seluruh perilaku mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan saleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muttafaqun alaih. Orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti saudara-saudara muslim yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmati Allah, pengertian menyakiti orang muslim bisa saja dengan menyakiti secara langsung atau menyakiti orang yang bukan muslim yang atas kecerobohannya pada akhirnya berimbas pada menyakiti saudaranya seorang muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang berbuat ceroboh atau tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan dan hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, a'azzakumullah. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan ruh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, ruhnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu, kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat.
Bekal adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Karena Rasulullah SAW menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan berikan dia karunia pemahaman terhadap agama. Maka mari kita perjuangkan untuk memahami agama ini agar kita hidup dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin mati Allah, ilmu agama akan menjaga kita. Berbeda dengan harta, kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan, alam kubur dan alam akhiratnya. Seorang penyair menyenandungkan, "Ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul amal." Wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah, kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya. Dan Allah sadarkan kita bahwa hidup kita ini hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya, mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya, kemudian menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Biarkan Allah yang membalasnya. Janji Allah tidak akan pernah luput, berbeda dengan janji manusia yang terkadang benar dan terkadang luput. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Fastaghfirullahal azim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.